Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Apa kabar teman-teman? Ya baik-baik saja itu harapan saya. Tapi tentunya pasti baru kecewa ya, karena timnas kita dibantai 5-1 oleh Australia di Stadion Allianz Football di kota Sydney. Saya juga merasa kecewa dengan hasil ini. Kalau kita pun hanya kalah 1-0, 2-1 kan, walaupun judulnya itu tetap kalah, tapi masih enak lah. Tetapi bahkan di babak pertama kita sudah ketinggalan dengan 3-0. Diawali menit 18 penalti dari Martin Boyle menaklukkan Martin Pas, penjaga gawang kita, dan dilanjutkan dengan gol dari Nissan Filupelai. Dan akhirnya Jack Irvine, pemain paling berbahaya yang saya bilang di konten saya sebelumnya ya, dan juga menjadi kapten bagi The Socceroos, membuat gol ketiga. Di saat Australia unggul 3-0, saya sudah berpikir bahwa ini tidak mungkin bagi kita. Bahkan mereka akan bisa menambah gol di babak kedua, dan itu terjadi. Ada 2 gol tambahan bahkan setelah Lewis Miller, pemain fullback mereka, Irvine lagi-lagi membuat gol di menit ke-90. Sebelumnya memang setelah 4 gol ada gol balasan ya, dibuat oleh Romani. Ini gol pertama debut dia, dan gol pertama di menit 78 dari Ole Romani. Sebelum ada Jack Irvine bisa mencetak gol, ada penambahan waktu sekitar 8 menit injury time. Tidak mungkin lagi bagi kita mengejar ya, dan akhirnya kita harus takluk. Pasti teman-teman semua akan kecewa dengan hasil ini, walaupun belum menutup kesempatan buat kita untuk tetap akan lolos lewat jalur playoff ya. Kita masih akan berhadapan 2 kali kandang dengan Bahrain ya, dan juga melawan Cina. Itu Cina di bulan Juni, sebelum kita ke Jepang menghadapi tim Jepang. Tapi apapun itu, saya pikir ya, kalau bisa melihat kekalahan kita itu sebenarnya tidak akan terjadi kalau Kevin Dix bisa menyelesaikan penalti yang kita dapat di menit-menit awal saat Rafael Struijk dijatuhkan di kotak penalti, dan akhirnya wasit menunjuk penalti. Sayang sekali Kevin Dix yang biasanya masuk dalam hal sebagai algojo penalti di Copenhagen ya, akhirnya mengarahkan bola itu ke atas dan membentur tiang ya. Padahal kalau dia pukul saja ke tengah secara keras, pasti Matthew Ryan akan melompat ke arah yang berlawanan. Tapi apa boleh buat, akhirnya gagal penalti. Kalau penalti itu masuk, bisa mengubah keadaan dan kita lebih percaya diri. Nah setelah itu dapat penalti ketika Nathan Cho menjatuhkan lawan di dalam kotak penalti, dan akhirnya wasit menunjuk penalti setelah lihat VAR. Dan disinilah awal berantakan buat kita, ketika Australia bisa membuat gol, seperti shock pemain-pemain kita, mental itu jatuh ya. Dan akhirnya walaupun kita menguasai bola itu percuma ya, tidak menjadi jaminan. Bahkan dalam pertandingan ini kan kita bisa 60 lebih dalam penguasaan bola. Mungkin bagi Australia cuma 30 sekian ya penguasaan bola, tapi mereka lebih efektif dengan 9 tembakan, ada 7 on target dan 5 gol terjadi. Kita memang melepaskan 10 tembakan ya, mungkin ada 4 on target di sana, tetapi akhirnya cuma 1 gol lewat oleh Romani. Nah saya melihat teman-teman, dan nggak tahu kalau teman-teman juga sepakat, memang Kluivert seorang pelatih yang lebih tahu. Tetapi dalam hal menyusun starting 11 menghadapi Australia, saya agak terkejut memang dari awal. Dan di konten saya kan saya sudah bilang, saya kaget dengan Nathan bermain lebih awal, dan juga ada Rafael di depan ya, dan juga dengan Marcelino. Oke, Marcelino dan Rafael masih bisa tapi bisa juga ditarik keluar kan, seperti yang dalam ini akhirnya mereka ditarik keluar. Tapi Nathan, mestinya di sana ada Ivar yang akan lebih dulu bermain ya. Kalau enggak ya diberikan cara lain bagi Patrick Kluivert untuk memainkan sekaligus dengan Joey Pelupesi yang tidak dimainkan dalam pertandingan ini. Karena saya bilang kita harus kasih kuat di gelandang. Australia punya gelandang-gelandang yang bagus. Lihatlah cara bermain dari Tony Popovic dengan timnya. Dia bermain dengan 3-4-2-1. Hanya ada Taggart di depan ya. Kita bisa akui mereka sangat kuat, menguasai di tengah ya, bagus ya. Dan akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan. Mereka membiarkan mungkin kita dalam penguasaan bola, tapi dalam counter attack mereka lebih mematikan. Nah itu kita bilang dari ada 7 on target, 5 gol yang terjadi. Jadi dalam hal taktik ini memang ada sedikit keliru menurut saya. Saya nggak tahu dengan teman-teman bagaimana dengan hal ini. Kita bermain bukan dengan 4 back, makan dengan 3 back, karena Verdong itu bermain lebih ke dalam dengan Jai sebagai kapten dan Max Hilgers, sebelum Max Hilgers ditarik keluar digantikan oleh Sandi. Nah, ada Dean James yang memulai pertandingan debut dia.
dia ada di sana, ada kemudian dengan Tom Hai, Nathan Cho, ya, kemudian Kevin Dix yang lebih didorong ke depan, teman-teman. Ya, kemudian ada Ole Romani yang diberikan kesempatan bermain sebagai nomor 10, dan Ole Romani bermain kerja keras kalau saya lihat, ya. Itu mati-matian dia di debut dia ingin membuktikan, dan akhirnya kan dia bisa membuat gol. Marcelino dan Rafael lebih didorong ke depan, sebelum ditarik keluar ada Ramadan Sananta masuk, ada Eliano Reinders kita lihat udah masuk, dan dari Skrido. Sayang juga pertandingan ini sudah kalah kita, ada tertimpa tangga juga dengan Sandy Walsh cedera. Ketika dia masuk menggantikan Max Hilgers di menit 60 kalau nggak salah ya, ada benturan di sana dengan pemain belakang Australia dan akhirnya harus ditarik keluar untuk digantikan Rizky Ridho. Jadi kita sudah kalah dan satu pemain cedera, ya sudah pasti sulit untuk bisa bermain melawan Bahrain kalau cederanya serius. Jadi posisi bek kanan memang masih ada Kevin Dix, tinggal Eliano tentunya untuk bisa berada di sana. Jadi memang ini pukulan, ya. Kalau teman-teman kecewa, semua juga kecewa, tapi kita tidak boleh menghujat, ya. Mereka bagaimanapun mereka sudah berjuang, ya, untuk pertandingan ini. Masih ada harapan. Tetap memberikan support, dukungan terhadap timnas kita, karena kalau kita masih bisa menang 2 kali di kandang untuk masuk ke playoff putaran selanjutnya, putaran keempat terbukalah. Asal bisa menang melawan Bahrain dan Cina, tapi itu kan tidak mudah juga, tidak gampang kalau melihat di sini. Nah, ketika saya mengupload konten saya ini, Bahrain lagi bertarung dengan tuan rumah Jepang sampai menit ke-37 bahkan mungkin masuk ke 38, itu masih 0-0 ya antara Jepang dan Bahrain. Setelah itu baru Bahrain datang ke Indonesia untuk berhadapan dengan kita. Asalkan kita tidak kalah lagi, kalau kita kalah lawan Bahrain selesai. Sulit untuk bisa masuk dalam perebutan tempat ketiga dan keempat. Karena bagi Australia, setelah mereka menang melawan Indonesia, mereka lebih pede, lebih percaya diri, apalagi dengan 5 gol. Mereka menuju Cina, kalau mereka menang melawan Cina aman. Sekarang posisi mereka kan 10 poin. Tambah 3 di Cina, mereka akan 13, sulit untuk dikejar. Paling tinggal tunggu dengan Arab. Karena Arab pada dini hari nanti akan bertarung dengan Cina. Nah, kita akan tunggu, kalau Arab menang, Arab akan menjadi lawan seterus dalam persaingan menempati posisi kedua. Jepang hanya butuh menang 1-0 lawan Bahrain, Jepang akan lolos. Dengan 19 poin mereka akan sulit. Jadi itulah teman-teman, ya, yang bisa kita sampaikan. Memang sayang sekali kita digebuk habis di sini, tapi tetap kita harus mendukung timnas kita, apapun itu. Dan tidak boleh langsung menghujat pemain, pelatih, apapun itu. Masih ada beberapa pertandingan ke depan. Kita tunggu saja, ya, dengan pertandingan-pertandingan akan dimainkan oleh timnas kita. Oke? Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.